Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Darmayanti, NIM 2412116016. Pekerjaan saya adalah kepala sekolah di SD 022/11 Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah statistik ini adalah Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD. Baiklah, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan hasil analisis statistik saya dalam tugas akhir semester ini yang berjudul Pengaruh Durasi Belajar dan Bermain Terhadap Prestasi Siswa SD 022/11 Sumur Anyir. Di sini saya menggunakan 33 data responden dengan 3 variabel utama, yaitu ada variabel X1 durasi belajar, variabel X2 durasi bermain, dan variabel Y prestasi belajar. Data ini saya rancang untuk memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan uji T dan ANOVA di SPSS 25. Berikut data yang sudah disiapkan untuk melakukan uji normalitas. Nah, di sini terdapat 33 data responden. Nah, baiklah, kita akan melakukan pengujian. Langkah awal kita yaitu membuka dan menyiapkan data di SPSS 25. Sebelum melakukan analisis statistik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka program SPSS versi 25 dan mempersiapkan dataset yang ingin kita analisis. Yang pertama, buka SPSS di komputer. Yang kedua, pilih data yang sudah disiapkan. Ketiga, masukkan tab variabel view untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Di sini terdapat kolom name untuk variabel nama, itu biasanya berupa tanpa spasi. Kemudian ada tipe. Nah, biarkan default yaitu numerik karena data berupa angka. Pada kolom label berisi deskripsi nama variabel, kemudian kolom desimal itu tempat kita mengatur jumlah angka di belakang koma yang biasanya diubah ke 0 jika data bulat. Kemudian ada measure, itu untuk skala pengukuran. Kita pilih scale untuk data interval atau rasio. Setelah variabel ditentukan, pindahkan ke tab data view dan masukkan nilai data responden satu persatu sesuai variabel yang telah dibuat. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan yang pertama, yaitu uji normalitas. Adapun tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data variabel X1, X2, dan Y berdistribusi normal, yang merupakan syarat untuk uji parametrik. Metode yang kita gunakan di sini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Digunakan karena jumlah responden lebih dari 30. Nah, langkah di SPSS ini yang pertama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore, masukkan data X1, X2, dan Y ke kolom Independent List. Kemudian klik Plot, centang Normality Plot with Test. Kemudian lanjut ke OK. Nah, dari sini kita dapat melihat tampilan hasil uji normalitas. Nah, inilah hasil dari uji normalitas terhadap 33 data responden tadi. Kemudian interpretasi dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov berdasarkan output uji normalitas dari SPSS terhadap 33 data responden. Berikut adalah interpretasi dari masing-masing variabel. 1. Variabel belajar. Kolmogorov-Smirnov signifikan, yaitu 0,188. Karena signifikan Shapiro-Wilk kecil dari 0,05, maka data berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal. Variabel yang kedua, variabel bermain. Kolmogorov-Smirnov signifikannya sama dengan 0,200. Nilai signifikan besar dari 0,05 pada kedua uji, maka data berdistribusi normal.
ketiga, variabel prestasi. Kolmogorov-Smirnov signifikannya sama dengan 0,090. Nilai signifikansinya besar dari 0,05 pada kedua uji, maka data berdistribusi normal. Nah, dari hasil uji tersebut di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, variabel bermain dan prestasi menunjukkan distribusi data yang normal karena nilai signifikansinya besar dari 0,05. Yang kedua, variabel belajar tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya Shapiro-Wilk, yaitu kecil dari 0,05. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu uji homogenitas. Adapun tujuan dari menguji ini adalah menguji apakah varian skor prestasi atau Y seragam di antara kelompok durasi belajar dan bermain yang dikategorikan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk homogenitas data. 1. Kita pilih analyze. Yang kedua, pilih non-parametric test. Yang ketiga, kita pilih legasi dialog. Yang keempat, pilih satu sampel KS. Yang kelima, lalu masukkan semua data ke tes variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita lihat hasil uji homogenitas. Nah, dari interpretasi hasil tersebut di atas, hasil dari uji normalitas dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk terhadap 33 data responden. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Variabel belajar. Kolmogorov-Smirnov signifikansinya sama dengan 0,188. Nilai signifikansi Shapiro-Wilk kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, variabel bermain. Kolmogorov-Smirnov signifikansinya sama dengan 0,200. Kedua nilai signifikansi besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Yang ketiga, variabel prestasi. Kolmogorov-Smirnov signifikansinya sama dengan 0,090. Kedua nilai signifikasinya besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Nah, kesimpulan dari hasil di atas adalah dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Variabel bermain dan prestasi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, variabel belajar tidak memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi pada uji Shapiro-Wilk kecil dari 0,05. Oleh karena itu, untuk analisis selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji parametrik dapat diterapkan pada variabel bermain dan prestasi. Kemudian yang kedua, disarankan melakukan transformasi data atau menguji data non-parametrik untuk variabel belajar. Nah, yang ketiga, kita akan melanjutkan yaitu ada namanya UJT atau Independent Sample Test. Nah, tujuan dari UJT ini adalah untuk mengukur perbedaan rata-rata prestasi antara siswa dengan durasi belajar tinggi dan rendah. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan UJT pada SPSS ini adalah yang pertama, kita pilih analyze. Yang kedua, regresi linear berganda. Yang ketiga, masukkan data Y ke independent list. Kemudian X1 dan X2 ke independent list. Kemudian kita klik OK. Maka kita melihat hasil UJT dan ANOVA-nya bisa sekaligus. Nah, dari hasil data yang disajikan, hasil data yang diperoleh, nah dapat kita interpretasikan UJT atau parsial tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien dari analisis regresi linear berganda diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Konstanta atau intercept. Nilai B-nya sama dengan 88,763.
Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,00. Artinya, jika variabel belajar dan bermain bernilai 0, maka nilai dasar atau prediksi prestasi adalah 88,763. Nilai ini signifikan karena signifikansinya kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua, variabel belajar. Nilai B minus 0,062. Nilai T sama dengan minus 0,183. Kemudian signifikansinya 0,856. Karena signifikansinya besar dari 0,05, maka variabel belajar tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi. Yang ketiga, variabel bermain. Nilai B sama dengan 0,003. Nilai T sama dengan 0,006. Dan signifikansinya sama dengan 0,995. Karena signifikansinya besar dari 0,05, maka variabel bermain juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi. Nah, kesimpulan variabel belajar maupun bermain tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar siswa. Karena nilai signifikasi keduanya besar dari 0,05, artinya berdasarkan data yang dianalisis, peningkatan atau penurunan pada aktivitas belajar dan bermain tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap perubahan prestasi. Yang keempat, kita akan melakukan uji ANOVA atau analisis varians. Tujuan dari uji ANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah durasi belajar pada variabel X1, durasi bermain variabel X2, dan interaksi antara keduanya berpengaruh terhadap prestasi, yaitu pada variabel Y. Nah, di sini kita lihat hasil uji ANOVA. Nah, dari hasil uji ANOVA ini dapat kita interpretasikan atau simultan. Hasil output SPSS bagian ANOVA menemukan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah model regresi secara simultan tidak signifikan. Artinya, variabel bebas atau belajar dan bermain secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi. Nah, demikianlah hasil data yang kami sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.